Yang pertama kita akan mempelajari sejarah bahasa Indonesia ya teman-teman. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu pada tahun 683 sampai 686 Masehi. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di kawasan Nusantara. Bahasa Indonesia lahir pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan menyambut sebagai bahasa persatuan. Namun, secara resmi, bahasa Indonesia baru diakui pada tahun 1945. Kenapa menggunakan bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu lebih mudah dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia itu ada 6. Yang pertama adalah ejaan Van Oberhuijsen pada tahun 1901. Yang kedua adalah ejaan Soeandi pada 19 Maret 1947. Yang ketiga adalah ejaan Melindo di akhir tahun 1959. Yang keempat adalah ejaan yang disempurnakan EYD pada tanggal 16 Agustus tahun 1972. Yang kelima adalah EYD berdasarkan Permendiknas nomor 46 tahun 2009. Yang keenam adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUBI nomor 50 tahun 2015 diresmikan di bulan November tahun 2015. Yang terakhir adalah EYD versi 5 pada tahun 2022. Di sini teman-teman tahu nggak ya bahwa bahasa Indonesia awal mulanya adalah bahasa Melayu lah teman-teman. Iya, bahasa Melayu. Dan diresmikan pada tahun 1928 sebagai bahasa nasional dan bahasa negara pada tahun 1945. Dengan perkembangan teknologi, zaman, dan globalisasi, tentu saja bahasa Indonesia memiliki kosakata baru, serapan dari bahasa asing, dan bahasa gaul. Nah, jadi apa sih bahasa gaul itu? Bahasa gaul merupakan istilah dengan makna khusus, unik, rahasia yang dilakukan untuk komunikasi antara kelompok dan anak-anak remaja yang dilakukan pada zaman sekarang loh teman-teman. Jenis bahasa gaul itu ada 2, serapan dari bahasa asing dan serapan dari bahasa daerah. Nah, bahasa gaul itu muncul pada tahun 1980-an yang disebut dengan prokem. Digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan komunikasi rahasia. Setiap kelompok punya bahasa gaulnya sendiri-sendiri loh teman-teman, sehingga orang luar tidak memahami komunikasi mereka. Nah, contoh bahasa gaul itu ada beberapa nih teman-teman, seperti ada kata kuy, gamon, FOMO, terus bahasa dari daerah, cena, danta, dan lainnya. Tentu saja bahasa gaul ini ada dampak positif dan negatifnya loh teman-teman. Nah, dampak positifnya itu kita sebagai remaja menjadi lebih kreatif. Terus dampak negatifnya apa nih? Nah, dampak negatifnya masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan untuk memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, mengapa sih kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia? Karena kita ini memiliki perbedaan antara agama, budaya, suku, ras, dan lainnya. Jadi, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung, bahasa persatuan, identitas nasional, bahasa resmi negara, dan satu-satunya negara anggota ASEAN yang memiliki bahasa resmi loh teman-teman. Kita boleh saja mempelajari bahasa asing, bahasa lainnya, tetapi kita tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, dan kita harus mempelajarinya dengan baik dan benar ya teman-teman.